Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada teman-temanku semuanya yang bersedia mampir dan hadir di Ubay Channel. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga Allah senantiasa menjaga keimanan, kesehatan, dan keislaman kita semuanya. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar bareng tentang fikih haji bagian kedua. Ya, setelah di bagian pertama kemarin kita belajar tentang syarat wajib, syarat sah, dan seterusnya. Kali ini kita akan mempelajari tentang macam-macam tawaf, macam-macam dam, dan sebagainya. Ya teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran kali ini, mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Agar Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan ilmu yang akan kita dapatkan. Dan tidak lupa saya mengingatkan buat teman-teman, jika memang channel ini bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe lalu share ke yang lainnya. Ya teman-teman, di sini kita akan membahas ya, diantaranya adalah macam-macam haji ya. Macam-macam haji itu apa aja, terus tentang ihram, tawaf, sa'i, jumroh, sampai mikot, dan yang terakhir adalah dam atau denda. Dan tak lupa teman-teman, kenapa kita mempelajari ini? Ya, yang jelas yang pertama adalah kita mencari ridho Allah melalui kita mempelajari ilmunya, dan insya Allah nanti Allah akan memberikan kesempatan kepada kita ya, agar kita bisa mengunjungi Makkah Al-Mukarramah, tempat di mana bumi yang paling mulia, tempat dilahirkannya Rasulullah SAW, dan kita akan melanjutkan nanti kunjungannya ke Madinah ya, Madinatul Munawwarah. Insya Allah gak akan lama lagi kita akan mengunjungi itu. Maka dari itu mari kita persiapkan dulu yaitu ilmunya sebelum Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya. Dan saya doakan semoga kalian semuanya yang muslim bisa mengunjungi Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Yang pertama teman-teman, kita akan mempelajari tentang macam-macam haji ya. Macam-macam haji. Haji itu ada 3 macam ya teman-teman, yaitu haji ifrad, haji tamatu, dan haji qiran. Ya, dimana kalau secara bahasa ifrad itu artinya menyendiri. Ya, menyendiri. Menyendiri ya di sini yang maksud artinya adalah seseorang bermaksud menyendirikan baik hajinya ataupun umrohnya. Nah, apabila ingin melaksanakan keduanya, yaitu yang pertama itu ibadah haji dulu. Baru kalau ibadah hajinya sudah selesai, dilanjutkan umroh, atau umrohnya dilakukan di lain waktu. Dalam hal ini, dalam cara ini tidak dikenakan dam atau denda. Jadi umroh dan hajinya itu tidak disatukan atau dikerjakan sendiri-sendiri. Nah, ini tidak dikenakan denda atau dam ya. Lalu yang kedua itu haji tamatu. Haji tamatu itu secara bahasa, kata tamatu itu berarti senang-senang atau santai. Nah, di sini dimaksudkan ihram untuk umroh itu di bulan-bulan haji. Setelah umroh selesai baru melaksanakan ibadah haji. Artinya datang lebih awal untuk umroh, lalu dilanjutkan ibadah haji. Dalam hal ini maka dikenakan dam atau denda. Nah, itu haji tamatu. Nah, lalu kalau haji qiran itu artinya menggabungkan, yaitu melaksanakan ibadah haji dan umroh sekaligus dalam satu niat. Nah, kalau dalam hal ini dikenakan denda atau dam. Jadi ketiga haji ini yang dikenakan dam itu haji tamatu dan haji qiran. Nah, kalau haji ifrad itu tidak ada denda. Oke, sekarang kita lanjut tentang ihram. Ihram itu apa sih? Ya teman-teman, ihram itu adalah kata lain dari niat haji atau umroh. Nah, ini adalah sebuah ikatan hati untuk masuk dalam ibadah haji atau umroh. Sebagaimana kita ketahui ya, itu ada istilah pakaian ihram ya. Pakaian ihram kalau bagi laki-laki itu ada 2 lembar kain yang tidak berjahit yang dipakai. Untuk bagian bawah itu menutup aurat dan kain satunya itu diselendangkan. Nah, kalau pakaian wanita ya, kalau pakaian wanitanya itu adalah pakaian yang menutup semua badannya kecuali muka dan telapak tangan ya.
Nah, warna pakaian ihram itu disunahkan untuk menggunakan warna putih. Selain itu, sunnah-sunnah sebelum ihram itu adalah mandi, membersihkan badan, memotong kuku, mencukur kumis, memakai wangi-wangian ya. Karena nanti setelah ihram itu dalam proses ihram itu dilarang menggunakan wangi-wangian ya. Kalau sebelum ihram malah boleh atau sunnah. Salat sunnah ihram 2 rakaat atau salat sunnah 2 rakaat sebelum ihram. Terus memperbanyak membaca talbiyah. Selanjutnya kita membahas tentang tawaf. Ya, teman-teman. Tawaf itu ya simpelnya itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali. Nah, di sini niat tawaf itu sudah dimasukkan ke dalam ihram tadi, jadi tidak perlu lagi niat. Sedangkan syarat tawaf itu harus suci dari hadas ya, entah itu kecil ataupun besar, dan juga suci dari najis. Selanjutnya menyempurnakan tawaf dengan 7 putaran ya. Terus tawaf dimulai dan diakhiri ya, startnya dan finishnya itu di Hajar Aswad. Terus Ka'bah itu hendaknya berada di sebelah kiri ya, di sebelah kiri dari orang yang tawaf. Terus ada beberapa macam tawaf ya, yang pertama adalah tawaf kudum. Nah, tawaf kudum ini dilakukan itu bagi orang di luar Mekah ya. Orang di luar Mekah yang mendatangi Mekah sebagai penghormatan kepada Baitullah atau Ka'bah. Tawaf kudum ini bisa juga disebut dengan tawaf liqa atau tawaf tahiyah atau penghormatan. Terus yang kedua adalah tawaf ziarah atau disebut juga tawaf ifadah. Ya, tawaf ifadah ini adalah salah satu rukun haji yang telah disepakati sehingga wajib melakukan tawaf ini. Terus selanjutnya ya yaitu nomor 3 tawaf wada. Tawaf wada itu artinya tawaf terakhir ya, atau ucapan atau selamat tinggal yang dilakukan sebelum meninggalkan kota Mekah. Jadi kalau tadi tawaf kudum adalah selamat datang, kalau tawaf wada itu tawaf selamat tinggal gitu. Terus selanjutnya nomor 4 yaitu tawaf umroh. Tawaf umroh ini adalah salah satu rukun ketika melakukan umroh. Terus yang terakhir adalah tawaf nadar. Nah, tawaf nadar ini adalah tawaf yang dilakukan oleh seseorang karena mempunyai nadar ya, sehingga hukumnya adalah wajib. Selanjutnya kita membahas tentang sa'i. Ya, teman-teman, sebagaimana kita ketahui sa'i itu adalah lari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Nah, ini yang telah dilakukan oleh Sayyidina Hajar ya, Sayyidina Hajar ketika mencari air ya, ketika beliau kehabisan air di lembah sebelum berdirinya atau sebelum terbentuknya peradaban Mekah. Terus beberapa syarat sa'i antara lain yaitu dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri Bukit Marwah. Terus dilakukan sebanyak 7 kali. Terus sa'i hendaklah dilakukan setelah tawaf, baik tawaf ifadah maupun tawaf sunnah. Ya, tawaf sunnah seperti tadi tawaf kudum atau tawaf wada. Terus perjalanan dari Bukit Sofa ke Marwah dan Bukit Marwah ke Sofa masing-masing dihitung 1 kali perjalanan sehingga hitungan ke-7 berakhir di Marwah. Selanjutnya tentang tahallul. Ya, tahallul secara harfiah itu artinya dihalalkan. Nah, kalau dalam haji dan umroh itu maksudnya adalah diperbolehkannya jemaah haji dari larangan atau pantangan ihram. Karena di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang larangan-larangan dalam haji ya. Ya, jadi buat teman-teman yang belum menonton silahkan ditonton di video atau di bagian 1 sebelumnya. Sehingga kalau tahallul itu disimbolkan dengan mencukur rambut minimal 3 helai. Nah, itu simbolnya tentang dihalalkannya. Terus selanjutnya kita membahas tentang melontar jumroh. Ya, melontar jumroh. Melontar jumroh itu adalah bisa disebut juga melempar dengan batu kerikil. Nah, ini merupakan salah satu perbuatan yang wajib dilaksanakan dalam ritual atau manasik haji. Nah, perbuatan ini, melontar jumroh ini dilakukan di Tanah Mina pada hari Idul Adha dan 2 hari setelahnya. Batunya itu diambil di Mina, tapi jika seorang mengambil batu pada hari Id, ya, pada hari Id dari Muzdalifah, maka diperbolehkan. Nah, terus tidak disyariatkan mencuci batu tetapi langsung mengambilnya dari Mina atau Muzdalifah atau dari tanah haram lainnya. Nah, terus mengenai ukurannya itu kira-kira sebesar kotoran kambing dan tidak terbentuk runcing seperti pelor ya.
Lalu cara melemparnya adalah sebanyak 7 batu pada hari Id, yaitu jumrah Aqobah saja. Sedangkan pada hari-hari tasyrik maka sebanyak 21 setiap hari. Masing-masing 7 lontaran untuk jumrah ula, 7 lontaran untuk jumrah wusta, dan 7 lontaran untuk jumrah Aqobah. Nah, jadi jumrah itu ada 3 ya, jumrah Aqobah, jumrah ula, dan jumrah wusta. Selanjutnya tentang wukuf di Arafah. Ya, wukuf di Arafah. Ya, ini berarti berada di Arafah. Nah, waktu wukuf ini dimulai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, kalau secara amaliyah, wukuf di Arafah itu mencerminkan puncak penyempurnaan ibadah haji. Nah, dalam setiap khutbah selalu diperdengarkan khutbah Rasulullah yang pernah beliau sampaikan kala menunaikan haji wada, yaitu haji perpisahan. Nah, saat itu di tahun 10 Hijriah di Padang Arafah inilah Rasulullah menyampaikan khutbah yang terkenal dengan khutbah wada atau khutbah perpisahannya. Selanjutnya kita membahas tentang miqat. Nah, miqat adalah batas bagi dimulainya ibadah haji. Nah, batas-batas ini telah ditetapkan ya, tentunya berdasarkan dalil-dalilnya. Nah, terus apabila telah melintasi miqat, seseorang yang ingin mengerjakan haji perlu mengenakan kain ihram dan memasang niat. Miqat itu digunakan dalam ibadah haji dan juga umroh. Nah, miqat itu dibagi secara garis besar menjadi 2, yaitu miqat zamani dan miqat makani. Dimana kalau miqat zamani itu adalah batas yang ditentukan berdasarkan waktu. Kalau miqat makani itu batas yang ditentukan berdasarkan tempat. Nah, kalau miqat zamani itu ketika haji ya, bagi orangnya haji, miqatnya itu bermula pada bulan Syawal ya, sampai terbit fajar di tanggal 10 Zulhijjah, yaitu ketika ibadah haji dilaksanakan. Terus bagi orang yang umroh atau bagi umroh bermula pada sepanjang tahun pada waktu umroh yang dapat dilakukannya. Selanjutnya miqat makani, kita bahas di selanjutnya. Ya, sekarang kita bahas tentang miqat makani. Nah, miqat makani yaitu batas bagi dimulainya ibadah haji yang ditentukan berdasarkan tempat. Nah, secara garis besar itu ada 6 batasan, yaitu miqat yang berada di Ji'ronah, Tanaim atau Hudaybiyah itu bagi orang-orang yang di dalam atau orang Mekah. Nah, lalu miqat Yalamlam. Nah, ini bagi orang yang datang dari sebelah timur ya, seperti Indonesia, Malaysia, Singapura dan seterusnya. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini ada miqat Yalamlam ya. Terus selanjutnya ada miqat Al-Jufwah bagi yang datang dari barat seperti Mesir. Nah, ya. Nah, ini ada Al-Jufwah. Nah, nama lainnya adalah Rabih. Terus selanjutnya ada miqat Qornul Manazil ya, ini bagi yang datang dari selatan dan timur seperti Yaman, Najd dan Riyadh. Nah, ini Qornul Manazil ya. Terus ada Dzulhulaifah Bir Ali bagi yang datang dari Madinah ini ya, karena Madinah itu posisinya di sebelah, kalau di peta itu di sebelah atasnya Mekah ya. Terus yang terakhir adalah miqat Dzatu Irq, yaitu bagi yang datang dari bagian Iraq. Nah, ini di sebelah sini ya. Ini miqatnya. Oke, kita lanjut yang terakhir tentang dam. Ya, teman-teman, dam itu bisa dibilang adalah denda yang wajib dilaksanakan. Tentunya ini adalah oleh orang yang selama menunaikan ibadah haji dan umroh. Kenapa? Karena ada dua kemungkinan, yaitu melanggar larangan ya, tentunya sebelumnya kita bahas tentang larangan haji, atau meninggalkan wajib haji ya. Apa aja wajib haji? Ya, video sebelumnya sudah dibahas ya. Nah, damnya itu ada beberapa macam ya. Yang pertama itu denda karena melakukan persenggamaan. Ya, biarpun ini suami istri ya teman-teman, Masya Allah ya, suami istri aja ketika melakukan senggama di ibadah haji itu akan diberikan denda, apalagi yang bukan suami istri. Naudzubillah min dzalik, dosanya besar sekali ya. Nah,
Apa dendanya bagi orang yang melakukan senggama itu sebelum tahalul pertama? Ya, yang pertama adalah menyembelih seekor unta atau lembu. Kalau nggak ada atau nggak mampu 7 ekor kambing. Nah, terus ini yang pertama. Kalau nggak mampu itu maka ia wajib bersedekah kepada fakir miskin berupa makan yang seharga 1 ekor unta. Nah, terus bilang gak mampu lagi, ia maka wajib berpuasa sebanyak harga unta dengan perhitungan setiap 1 mud, ya, kurang lebih itu 0,8 kg daging tersebut ia harus berpuasa. Itu yang pertama karena senggama. Terus yang kedua, dam karena melanggar salah satu larangan haji, ya. Ya itu ya seperti memakai minyak wangian gitu ya, memotong kuku dan yang lainnya. Maka damnya itu menyembelih seekor kambing, ya, menyembelih seekor kambing. Kalau nggak mampu maka wajib berpuasa 3 hari. Terus kalau nggak mampu bersedekah 3 gantang atau kurang lebih 9,3 liter, ya. Nah, itu makanan, beruntuk makanan kepada 6 orang fakir miskin. Selanjutnya dam yang ketiga yaitu dam karena melaksanakan haji secara tamatu atau qiron. Nah, itu tadi di atas kan yang tidak mendapatkan dam itu adalah haji ifrad. Nah, kalau tamatu dan qiron itu mempunyai dam, ya. Nah, damnya itu adalah menyembelih seekor kambing, ya, menyembelih seekor kambing atau 10 hari, ya, melakukan berpuasa. Nah, 3 hari itu dikerjakan di tanah suci dan 7 hari dikerjakan di tanah air. Nah, yang keempat adalah dam karena berburu atau membunuh binatang buruan. Nah, damnya ini yaitu menyembelih binatang yang sebanding dengan binatang yang dibunuh. Atau kalau enggak bersedekah kepada fakir miskin seharga binatang tersebut. Kalau tidak mampu lagi puasa sebanyak harga binatang tersebut. Setiap 1 mud wajib berpuasa 1 hari. Selanjutnya yang kelima yaitu denda karena memotong kayu di tanah haram. Nah, dendanya itu adalah bagi kayu yang besar, dendanya itu seekor unta atau sapi. Nah, terus kalau bagi kayu kecil, dendanya adalah seekor kambing. Selanjutnya yang keenam, yang terakhir yaitu dam bagi orang yang terhalang di jalan sehingga tidak dapat meneruskan pekerjaan haji atau umroh. Maka boleh tahallul dengan menyembelih seekor kambing di tempat itu, kemudian bercukur atau memotong rambut dengan niat tahallul. Oke, teman-teman, selesai ya. Ya Allah, kita doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, berilah kami kesempatan untuk berkunjung ke bumi-Mu yang paling mulia, yaitu Mekah dan Madinah. Berilah kami kesempatan untuk mengobati kerinduan kami kepada manusia teristimewa dengan mengunjungi tempat beliau hidup sebelum kau mempertemukan kami di surga Firdaus-Mu. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, sekian pembelajaran kita kali ini. Dan bila saya salah, silahkan dikoreksi dan diingatkan di kolom komentar. Dan teman-teman, jika channel ini bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe lalu serta yang lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.